Bagi petani sawit yang masih galau dalam memikirkan pupuk apa yang cocok untuk tanaman sawitnya, nah mulai saat ini lur, dan mulai dari menonton video ini, semoga penyakit galau Anda hilang semuanya. Karena lur ya, kita hanya memakai tips sederhana saja untuk memenuhi kebutuhan unsur hara dari tanaman kelapa sawit itu sendiri lur ya. Silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat petani kelapa sawit. Apa kabar semuanya? Semoga saya dan Anda sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke sobat-sobatku, pada video ini kita akan membahas tentang pemupukan kelapa sawit ya. Ini video ini cocok untuk ditonton bagi petani kelapa sawit pemula atau bagi petani yang tidak tahu apa pupuk yang diberikan untuk kelapa sawitnya dari setiap fase, baik itu fase pertumbuhan atau fase vegetatif maupun fase generatif, atau biasa dibilang fase tanaman belum menghasilkan atau setelah fase tanaman menghasilkan. Jadi sobat-sobatku semua, setiap fase itu tentunya memerlukan pupuk yang berbeda. Fase TBM, tanaman belum menghasilkan, tentu berbeda dosisnya atau berbeda jenis dosis yang dibanyakkan lah gitu ya, dengan fase tanaman menghasilkan ya. Contohnya ketika tanaman sawit kita belum memasuki fase tanaman menghasilkan, artinya masih tanaman belum menghasilkan, itu harus dibanyakkan pupuk nitrogennya. Nah, ada juga petani kadang-kadang yang saya lihat pada bulan ini dia memakai umpamanya pupuk urea saja ya, satu pupuk macam saja, dan 3 bulan selanjutnya hanya memakai KCL saja ya. Tentunya kalau menurut saya itu tidak tepat ya, atau menurut saya ya, ini menurut saya bukan artinya menyalahkan pendapat ya orang lain kan. Kalau saya itu tentunya harus dipenuhi kebutuhan NP dan K-nya pada setiap kita melakukan pemupukan. Karena ibarat kata ya lur, kalau kita makan nasi tentunya tidak lengkap kalau kita itu tidak ada sambalnya ya, atau tidak ada ikan ayamnya, serta kalau ada sayurnya lebih mantap lagi lur. Kalau kita cuma makan nasi yang tidak enak gitu ya. Nah, begitu contohnya lur ya. Jadi kalau kita memupuk tanaman sebelum menghasilkan, itu kita naikkan N-nya ya. N-nya kita naikkan, P-nya standar dan K-nya itu standar ya. Jadi harus kita naikkan N, dan sedikit boleh dinaikkan P-nya, tapi kaliumnya itu tetap standar ya. Contohnya begini lur, tipsnya ya seperti ini. Kalau kita memupuk umpamanya tanaman ini seperti saya ini lur, ini coba lihat, ini kan, ini hanya memakai pupuk kimianya itu pupuk NPK Ponska subsidi dengan urea subsidi ya selama ini ya. Mungkin kalau nggak salah saya tambahkan itu NPK Ponska Plus baru sekali kalau nggak salah ya, atau di satunya lagi. Itu pokoknya itu yang paling signifikan itu pupuk Ponska subsidi dengan urea itu aja saya kasih dari mulai saya pertama kali mupuk. Namun pertumbuhannya cukup bagus juga ya lur. Nah, ya kan. Nah, ini umur 1 tahun nih lur, umur 21 tahun kurang lebih ya. Jadi lur, begitu. Kalau kita biar tidak pusing dalam melakukan pemupukan kelapa sawit ya, itu tipsnya. Tips yang pertama yaitu untuk tanaman belum menghasilkan itu pupuk NPK ya, NPK Ponska subsidi atau NPK Mutiara atau NPK apapun ya, itu ditambahkan dengan unsur nitrogennya. Itu unsur nitrogen itu berfungsi untuk pertumbuhan tanaman secara menyeluruh dan untuk mempercepat atau memaksimalkan proses fotosintesis, seperti yang saya lihat di artikel Dinas Pertanian Pontianak yang ini lur. Coba dibaca lur. Nah, oke. Nah, jadi itu lur.
Di situ ada berbagai macam manfaat fungsi nitrogen itu untuk masa pertumbuhan. Nah, jadi kalau dia dalam masa pertumbuhannya tentu kita mantapkan dulu nih tubuhnya, batangnya, dari daunnya, dari perkembangannya kita mantapkan dulu. Makanya harus kita banyakkan unsur nitrogennya ya. Dan unsur fosfatnya itu dan kaliumnya itu dapat dari NPK tadi yang kita berikan, Lur. Nah, untuk tips yang kedua, Lur, kalau kita melakukan pemupukan untuk tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan ya, untuk tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan artinya udah panen ya, Lur ya, itu kita berikan pupuk Ponska ya, NPK, boleh NPK Ponska, Mutiara atau NPK Grower ya, dan kita tambahkan dengan pupuk KCl atau kalium ya, kita naikkan kaliumnya itu. Jadi ureanya juga tadi jangan dihilangkan, tetap urea dikasih dan kaliumnya kita tambah lagi. Tadi kan kalau tanaman belum menghasilkan ureanya yang dilebihkan, nah sekarang ditambah dengan pupuk kaliumnya ini kita lebihkan. Begitu dah, Lur. Oke, terima kasih Lur telah menyaksikan video ini, semoga mengerti dan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentarnya, Lur. Semoga bermanfaat. Kalau sekiranya itu bermanfaat, silakan subscribe dan share, like video ini, Lur, secepatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.